Meski bertanding di lapangan sintetis, finishing skuad Garuda dinilai masih kurang maksimal. Timnas Indonesia tumbangkan Filipina dan lolos semifinal. Timnas Indonesia menjalani laga tandang menghadapi Filipina di lanjutan Piala AFF 2022. Pertandingan itu digelar di Stadion Rizal Memorial yang mempunyai rumput sintetis. Di awal babak pertama, Timnas Filipina berhasil menguasai jalannya pertandingan. Indonesia terlihat masih mencoba beradaptasi dengan lapangan sintetis tersebut. Timnas Indonesia mengandalkan serangan balik untuk dapat menembus pertahanan Filipina. Hasilnya pada menit ke-21 Dendi Sulistiawan berhasil mencetak gol sundulan hasil dari lemparan jauh Pratama Arhan. Ini bukan pertama kali Arhan menciptakan assist lewat lemparan jauhnya. Timnas Indonesia berhasil menggandakan keunggulan lewat Marcelino Ferdinand di menit ke-42. Di babak kedua, permainan Timnas Indonesia mulai membaik. Timnas Indonesia mulai mendominasi permainan, akan tetapi menjelang babak kedua berakhir, Filipina berhasil mencetak 1 gol lewat pemain pengganti Rasmussen. Kita lihat ruangnya begitu terbuka. Indonesia sebenarnya mendapat banyak peluang, akan tetapi lagi-lagi finishing yang buruk masih menjadi masalah. Sampai waktu habis tak ada lagi gol tercipta. Dengan hasil ini Timnas Indonesia berhasil lolos ke semifinal menghadapi Vietnam yang 90% akan menjadi juara grup B. Meski bertanding di lapangan sintetis, finishing skuad Garuda dinilai masih kurang maksimal. Sinteyong mengaku sempat mengalami situasi sulit saat Timnas Indonesia melawan Filipina pada laga terakhir grup A Piala AFF 2022 yang berlangsung di Stadion Rizal Memorial pada 2 Januari. Pasalnya rumput lapangan Stadion Rizal Memorial menggunakan rumput sintetis, di mana itu merupakan permukaan yang tidak biasa bagi Indonesia. Sementara itu sebelumnya skuad Garuda juga dituntut untuk mendapat skor besar guna mengejar selisih gol dari Thailand. Dua hal itulah yang menjadi alasan Sinteyong dilema, sebab pelatih asal Korea Selatan tersebut menuntut pemainnya tampil maksimal. Namun di lain sisi ia juga khawatir jika pemainnya ada yang cedera, karena bisa mempengaruhi laga berikutnya. Pada pertandingan Timnas Indonesia menghadapi Filipina, skuad Garuda lagi-lagi finishing yang buruk masih menjadi masalah. Beberapa kali peluang emas tak dapat dimaksimalkan dengan baik. Tentu ini menjadi sorotan berbagai pihak. Sampai waktu habis tak ada lagi gol yang tercipta. Dengan hasil ini, Timnas Indonesia berhasil lolos ke semifinal menghadapi Vietnam yang 90% akan menjadi juara grup B. Zaki Ashraf jadi pemain muda terbaik pekan ke-17 Liga 1. Pemain muda PSM Makassar Muhammad Zaki Ashraf dinobatkan menjadi pemain muda terbaik pekan ke-17 Liga 1 Indonesia. Penobatan pemain muda terbaik untuk Zaki diumumkan oleh PT Liga Indonesia Baru sebagai operator Liga 1 melalui akun resminya. Pada laga terakhir putaran pertama tersebut, PSM Makassar bermain imbang 1-1 menghadapi Borneo FC. Pada laga ini, Zaki Ashraf juga turut berkontribusi besar membawa PSM meraih hasil imbang, meskipun bermain hanya dengan 10 pemain saja. Menanggapi hal itu, mantan pelatih PSM Tony Ho menilai Zaki memang pantas dinobatkan sebagai pemain muda terbaik. Menurutnya, Zaki merupakan pemain muda PSM yang paling menonjol pada musim ini. Kendati demikian, Tony tetap mengingatkan agar Zaki tak cepat berpuas diri. Ia meminta kepada Zaki agar tetap berlatih keras dalam meningkatkan level permainannya. Fernando Tavares kesemsem dengan Marcelino Ferdinand. Akankah gabung PSM Makassar? PSM Makassar masih terus mematangkan tim guna menyambut lanjut kompetisi Liga 1 Indonesia putaran kedua. Selain menyiapkan para pemain yang sudah ada, PSM juga dikabarkan mengincar beberapa pemain guna menambah kekuatan tim. Salah satu nama yang dikabarkan masuk radar transfer PSM Makassar ialah gelandang timnas Indonesia Marcelino Ferdinand. Kabar dibidiknya Marcelino Ferdinand diungkap oleh akun Instagram Bursa Transfer @gosibola pada Minggu 1 Januari kemarin. Marcelino dikabarkan masuk radar PSM Makassar, tulis akun tersebut.
Terlebih diketahui pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares sangat gemar menggunakan jasa para pemain muda di skuadnya. Pemain yang membela Persebaya Surabaya ini diketahui sudah mencatatkan 1 gol dan 2 umpan gol dalam 5 pertandingan. Marcelino Ferdinand sendiri saat ini bisa dikatakan sebagai pemain yang sangat muda. Dirinya baru berusia 18 tahun ketika membela timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2022. Jika benar PSM Makassar menginginkan pemain ini, tentunya akan begitu sulit untuk terrealisasi. Sebab Marcelino Ferdinand merupakan salah satu pemain yang sering menjadi andalan dari Persebaya di Liga 1. Gelandang serang muda milik Persebaya ini pun merupakan pemain yang sedang naik daun di kancah sepak bola Indonesia. Selain itu, kontrak Marcelino di Persebaya diperkirakan masih panjang, yakni hingga 1 Juli 2024. I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this.